sangat berbahagia ini dalam kegiatan yang amat sangat penting. Kita akan berbincang mengenai eh, pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Saya kira isu ini menjadi sangat relevan dalam situasi sekarang. Kita tahu banyak sekali kasus fenomena yang terjadi di mana hak-hak perempuan dan anak itu kemudian menjadi terabaikan. Hari ini ICG dan didukung oleh IPG 2 menggelar kegiatan berbincang menarik atau berbinar yang diikuti oleh perwakilan dari OMS, dari Pengadilan Agama, dari media, dan kegiatan ini juga dilakukan secara hibrid. Artinya ada peserta lain yang mengikuti kegiatan ini secara online atau secara virtual, dan ada dua narasumber kita juga yang akan hadir secara virtual. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang hadir secara offline. Selamat datang Pak Ahmad dari Pengadilan Agama Makassar. Dan sebelum kita masuk pada acara inti, kita juga akan mendengarkan sambutan dari perwakilan IPG 2, Ibu Husaimah Hussein yang ada di tengah-tengah kita. Silahkan Ibu Husaimah Hussein. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu kami atas nama program AIPJ menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak dari Pengadilan Agama, eh, teman-teman rekan dari organisasi masyarakat sipil, teman-teman dari media, dan mungkin lebih khusus buat Bapak dari narasumber ya dari Mahkamah Agung dan dari Aceh ya, yang konsultan dari Aceh yang pada siang hari ini menjadi narasumber, dan saya juga menyapa seluruh teman-teman Bapak Ibu peserta yang lewat Zoom. Kegiatan ini adalah kegiatan eh, program yang utama yang tiap bulan dilakukan oleh mitra kami yaitu ICJ dengan tema yang berbeda-beda. Setiap bulan berbinar atau berbincang menarik melalui KIHAP itu dilakukan oleh mitra kami ICJ didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice, membuat kegiatan ini atau diskusi ini menjadi bagian dari bagaimana kita bisa berbagi informasi, berbagi cerita-cerita menarik. Kalau kita lihat ini berbincang menarik adalah menggali atau menggagas isu-isu yang sedang lagi lagi ngetren ya kalau bahasanya di Sulawesi Selatan. Nah, salah satu yang menjadi tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana isu yang juga cukup penting ya untuk kita respon pada siang hari ini. Nah, tentu berharap bahwa kegiatan ini bisa memberi kontribusi atau bisa memberi masukan catatan kepada teman-teman ICJ yang saat ini juga mendukung salah satu penting di dalam program penting di dalam menurunkan perkawinan anak ya. Jadi program pencegahan perkawinan anak ini adalah program yang dilakukan oleh ICJ di dua daerah, Maros, Bone, dan juga termasuk Makassar. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk ada pojok edukasi yang dibuat di Pengadilan Agama, tidak hanya
melalui Pusbakum tidak hanya semata-mata bagaimana membuat dokumen hukum, tetapi juga bagaimana membuat edukasi kepada para pencari keadilan atau orang-orang yang datang ke pengadilan agama. Ini adalah salah satu yang program yang menjadi inovasi dan cukup menarik. Berikutnya juga berharap dari program ini, dari kegiatan ini nanti akan ada catatan, ada masukan bagaimana memperkuat satu rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh ICJ, riset tentang hak-hak perempuan pasca perceraian. Bapak Ibu, rekan-rekan bisa memberi kontribusi penuh di dalam mengoptimalkan hasil dari kegiatan kita. Ada 3 narasumber yang cukup semuanya cukup memahami dan cukup paham terhadap apa yang akan disampaikan nanti. Ada dari Aceh, ada Bapak dari Mahkamah Agung dan dari Pengadilan Agama Makassar. Nah, itu saja mungkin catatan. Terima kasih atas kedatangan tak semua. Mohon kontribusi positifnya di dalam kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Emma untuk sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di ruang virtual, perlu kami sampaikan bahwa diskusi ini juga bisa kita dengarkan melalui RAS FM di 99,6 dan melalui kanal YouTube ICG Makassar dan kanal YouTube RAS FM Makassar. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti disampaikan oleh Ibu Emma tadi bahwa fenomena saat ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian seringkali terabaikan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan di dalam kompilasi hukum Islam diatur mengenai hak-hak anak dan perempuan. Nah, siang ini kita akan mendengarkan pemaparan dari 3 narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, baik yang ada di ruangan ini maupun secara virtual. Saya akan memperkenalkan secara singkat narasumber kita hari ini. Pertama, Bapak Dr. Haji Chandra Boy Seroza SAG MAG. Beliau adalah Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pak Boy akan membawakan materi tentang kebijakan Mahkamah Agung terkait pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kemudian ada Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Kota Makassar, Bapak Dr. Andus Muhammad, mohon maaf, Bapak Dr. Andus Muhammad Ahmad SHMH. Demikian Pak Ahmad. Dengan materi implementasi putusan perceraian Verstek pada Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Dan pemateri ketiga atau narasumber ketiga adalah Ibu Hairani Arifin, SHM Hum, konsultan IPJ 2 Provinsi Aceh, dengan tema Advokasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Provinsi Aceh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Boy. Apakah Pak Boy sudah ada di ruang virtual? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Boy. Sudah terdengar suara kami ke sana, Bu? Sudah Pak. Sudah ya. Ya, bagus. Oh, langsung kita mulai saja. Materi saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Senior Advisor IPJ itu Bapak Wahyu Widiana hadir serta seluruh jajaran dari IPJ. Kami yang saya hormati dari ICG Makassar, Ibu Direktur Eksekutif dan beserta seluruh jajarannya sebagai penyelenggara. Yang saya hormati seluruh narasumber, Ibu Khairani Arifin dengan Bapak Muhammad
Ridwan dari Pengadilan Agama dari IP di Aceh itu Bu Khairani dan Pak Muhammad Ridwan, Ketua Pengadilan Agama Makassar kelas 1A. Dan yang saya muliakan seluruh peserta berbinar, berbincang menarik yang hari ini diselenggarakan oleh ICC Makassar bekerjasama dengan IPG2. Hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Atas kudrah dan iradahnya kita dapat berkumpul dan bertemu secara virtual melalui kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh ICZ Makassar. Salam salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi informasi terkait dengan kebijakan Mahkamah Agung tentang pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Tentu ini isu yang sangat penting bagi kita bersama, bukan saja menjadi program Mahkamah Agung dan Dirjen Badilak, melainkan juga menjadi program prioritas nasional, bagaimana pemenuhan hak perempuan dan anak ini bisa terwujud dan terlaksana sebagaimana mestinya. Dirjen Badilak sebagai bagian dari Mahkamah Agung tentu memiliki perhatian yang sangat serius tentang pemenuhan hak perempuan dan anak ini, bahkan menjadikannya sebagai program prioritas setiap tahun. Namun sebelumnya perlu kita lihat dulu bagaimana hak perempuan dan anak tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui bersama, ini juga sudah dijelaskan oleh uh, uh, oleh ibu yang dari IPG bahwa ini merupakan hak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang 1 Tahun 4 yang diperbarui atau diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019, juga di dalam PP Nomor 10 Tahun 83, untuk PP Nomor 45 Tahun 1990, kemudian juga diatur dalam kompilasi hukum Islam tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Di antara hak mantan istri ataupun bekas istri kalau dalam kompilasi hukum Islam itu berhak mendapatkan mut'ah, yaitu pemberian kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas istrinya, baik berupa uang ataupun barang. Ini sudah ditegaskan dalam pasal 149 kompilasi hukum Islam. Kemudian juga berhak mendapatkan nafkah untuk kehidupan, maskan, tempat tinggal, kiswah, pakaian yang diberikan pada istri. Ini ditegaskan dalam pasal 149 huruf B kompilasi hukum Islam, kemudian juga pasal 81 kompilasi hukum Islam. Kemudian juga berhak mendapatkan maka belum dibayarkan, baik itu seluruhnya ataupun separuh terhadap istri yang diceraikan full. Kemudian berhak memperoleh hadanah, yaitu pemeliharaan pendidikan anak serta biaya hadanah itu sebagaimana disebutkan dalam kompilasi hukum Islam, dan juga berhak mendapatkan nafkah lampau bila suami lalai melaksanakan kewajibannya memberikan kawinan. Mantan istri juga berhak mendapatkan harta bersama, yaitu apa yang diperoleh selama dalam perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam pembagiannya dalam pasal 96 dan 97. Berikutnya, perceraian itu tidak hanya memutuskan hubungan perkawinan dan menimbulkan hak antara suami dan istri, tapi juga menimbulkan anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut, yang orang tuanya bercerai. Apa saja hak-hak tersebut? Ya, sebagaimana kita ketahui itu Jaringannya kayak baik dalam perkawinan maupun dalam
perkawinannya putus karena perceraian. Apabila terdapat sengketa di antara kedua orang tua ini mengenai hak asuh anak, maka pengadilan yang memutuskan. Anak juga berhak mendapatkan biaya kehidupannya dari kedua orang tuanya pada saat perkawinan putus, maka bapak bertanggung jawab membayarkan biaya anak meskipun anak itu berada di bawah pengasuhan ibunya. Apabila bapak tidak mampu, maka pengadilan dapat menuntut ibu turut untuk membiayai kehidupan anak. Kemudian yang ketiga adalah hak akses anak kepada kedua orang tuanya. Jadi anak tidak boleh mendapat dampak yang terlalu negatif ya, terlalu berat dengan perceraian orang tuanya. Kalau menghilangkan sama sekali juga tidak mungkin, karena perceraian itu tentu berefek pada anak. Tetapi jangan sampai perceraian itu memutuskan hak akses antara anak dengan orang tuanya, baik dengan bapak ataupun dengan ibunya. Saya tegaskan Undang-Undang nomor 14 tahun nomor 35 tahun 2014, bahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang perlindungan anak, dan tidak dibolehkan bapak anak itu menutup akses anak kepada orang tua yang lain yang tidak membayar. Saya jadikan alasan nanti untuk pencabutan hak adanah kepada ke pengadilan apabila orang tua yang memegang hak adanah itu menutup akses anak kepada orang tua yang lain. Berikutnya, secara umum bahwa ada anak itu sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak berhak mendapatkan punya hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sekarang, dengan adanya perceraian, maka pihak perempuan dan anak ini merupakan pihak yang sangat rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif ataupun mendapatkan ketidakadilan. Oleh sebab itu perlu mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Untuk itu Mahkamah Agung dalam hal ini selaku puncak kekuasaan kehakiman tertinggi telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan memberikan kepastian pemenuhan hak perempuan dan anak. Yang pertama, melahirkan regulasi Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dalam ketentuan ini, secara tegas Mahkamah Agung mengatur, memberikan petunjuk dan pedoman pada hal ketika mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, baik sebagai penggugat maupun bisa secara adil, diskriminatif, tanpa membedakan, memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kemudian, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Perma nomor 5 tahun 2019 kaitannya dengan anak, yaitu pedoman mengadili perkara dispensasi kawin, dan beberapa surat edaran Mahkamah Agung tentang pemberlakuan rapat hasil pleno kamar di Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi pengadilan dalam mengadili perkara, mulai dari SEMA nomor 7 sebenarnya sebagai contoh saja, SEMA nomor 7 tahun 2012, SEMA nomor 4 tahun 2014, nomor 1 nomor 3 2015, kemudian terus sampai nomor 1 tahun nomor 4 tahun 2016, nomor 1 tahun 2017, nomor 3 tahun 2018, nomor 2 tahun 2019, kemudian nomor 5 tahun 2021, nomor 10 tahun 2020, nomor 5 tahun 2021, dan seterusnya nomor tahun 2022 ya, nomor 1. Jadi semua surat edaran yang merupakan kebijakan Mahkamah Agung pemberlakuan rapat hasil pleno kamar dalamnya berisi tentang norma-norma yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pasca ya, dijadikan hak perempuan pasca perceraian ini sebagai program prioritas dari tahun 2020 2023 secara di sana juga ringkas kebijakan polisi brief tentang pedoman mengadili
uh, hak perempuan dan perubahan pengadilan dalam memenuhi hak perempuan dan anak pasca perceraian ini. Ada beberapa hal yang diatur di sana. Pertama, pengaturan tentang uh, apa namanya sistem informasi pengadilan yang secara luas dan masif harus diberikan agar bisa mensosialisasikan tentang hak ketika uh, saudara mendapat pelayanan di pengadilan. Ketika mereka mengajukan gugatan perceraian ataupun ketika dimohonkan cerai talak oleh suaminya. Sistem informasi pengadilan ini perlu untuk disebarluaskan dalam bentuk flyer dan bentuk di website, di TV media, di spanduk, gitu ya. Nah ini perlu untuk disampaikan secara lebih luas dan petugas yang ditunjuk untuk melayani masyarakat di PTSP itu harus petugas yang betul-betul memahami dan bisa menjelaskan secara lebih komprehensif kepada perempuan yang ketika berhadapan dengan hukum tentang pengadilan. Apa saja hak mereka, kemudian bagaimana cara menuntut haknya, ini diatur oleh Dirjen Pengadilan. Kemudian di pengadilan itu juga disiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk eh, apa namanya bagi masyarakat dalam menuntut haknya, mulai sarana gugatan mandiri gitu ya. Jadi itu sarana prasarananya itu sudah disiapkan sarana layanan gugatan mandiri yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk menggugat dengan format yang telah disesuaikan. Di dalamnya telah mengakomodir tentang hak perempuan dan sarana ini bisa digunakan oleh vakum, digunakan oleh para pendamping atau kuasa hukum, para advokat, para legal dan sebagainya, karena bisa diakses melalui website resmi di setiap pengumuman. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan layanan pembuatan gugatan secara gratis, cuma-cuma, dan berisi informasi yang lengkap terkait dengan hak perempuan dan anak. Kemudian di samping ini prasarana, tentu saja ya profesionalis hakim yang akan mengadili perkaranya. Dirjen Badilak dan juga Mahkamah Agung telah melakukan berbagai langkah-langkah strategis dalam bentuk diklat bagi para hakim di Litbang Ditkakumdil, kemudian juga bintek-bintek yang diselenggarakan baik secara langsung maupun secara daring. Dirjen Badilak melaksanakan juga webinar dialog internasional dengan sumber yang dari negara-negara sahabat dan mitra seperti Australia dan di Malaysia, pernah juga dari ada yang dari Bappenas, kemudian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak dan sebagainya, tentang saja kemudian kami dalam yang sama para tim teknis di lingkungan pertama, yang ingin bisa dan menganggap terkait dengan hak perempuan dan anak. Dan di samping peningkatan kapasitas para hakimnya, maka melakukan ya kerjasama dengan kemudian dengan PK, dengan apa LSM yang lain, mungkin tidak semuanya ter di sini.
perlindungan anak, KPPA dan sebagainya. Juga menyelenggarakan MOU kerjasama dalam rangka memberikan penguatan kepada seluruh lembaga atau unsur yang ada di negara kita dengan lebih intens, lebih serius terpenuhnya harapan dengan harapan bahwa di dalam perkara yang di pengadilan baik itu cerai gugat maupun cerai talak, hakim tidak hanya memutuskan perceraiannya saja, tetapi telah sekaligus memberikan kejelasan tentang hak perempuan, mantan istri dan anak di dalamnya, baik itu hak nafkah, masing siswa dan hak dijelaskan di atas tadi. Jadi kita perlu mengubah paradigma layanan kita di pengadilan. Kalau selama ini kita serahkan kepada maksud cerai saja, gitu. Tapi ada satu hal yang kita lupakan bahwa tujuan maslahat dan mudarat bagi si suami istri saja, tetapi juga menilai tingkat kemaslahatan dan kemudaratan yang akan timbul apabila ditimbulkan perceraian itu terhadap mantan istri dan juga anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Ini bersama-sama kita coba untuk menyatukan persepsi, memberikan pembinaan kepada hakim-hakim, jangan lagi mengadili perkara perceraian saja, apalagi cerai fast track dan amarnya hanya 4 saja. Gitu. Satu, menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi ke pengadilan tidak hadir, kemudian menyatukan atau menjatuhkan perceraian, memberi izin kepada pemohon untuk mengusulkan talak dengan fast track, kemudian membebankan biaya. Jadi kita perlu mengubah pola layanan kita ini dengan harapan nanti seluruh masyarakat ataupun pihak perempuan yang datang ke pengadilan itu menyadari betul-betul menurut analisis kita bersama bahwa ini hanya adalah keinginan sementara sepihak dari pihak si ibu ya yang ingin cepat bercerai, itu juga akan maslahat bagi anak-anaknya. Ya, pada saat itu dia ingin cepat lepas dari persoalan, tetapi dia lupa bahwa ada persoalan yang lebih penting lagi yang harus dijelaskan, yang tidak mungkin nanti akan diselesaikan ataupun akan sulit diselesaikan bila diurus kembali ke pengadilan, yaitu tentang kepastian hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk juga hak-hak dia sendiri sebagai mantan istri. Gitu. Oleh sebab itu, kerjasama-kerjasama yang seperti ini masih berhenti pada tataran MOU. Belum pada tataran tindak lanjut dalam bentuk PKS yang lebih rinci. Nah, kita harapkan sebenarnya dari kerjasama dan MOU ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk PKS, apakah itu membangun sistem informasi yang sama antara seluruh lembaga dengan Mahkamah Agung, dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait, atau mungkin juga menyepakati tentang lembaga apa yang berwenang untuk melakukan eksekusinya sebagaimana yang juga dilakukan di beberapa negara-negara lain. Kita khawatir ya apabila ini tidak ditindaklanjuti nanti progres tentang pemenuhan hak perempuan dan anak ini akan menjadi lamban. Oleh sebab itu ini perlu untuk kita perlu kita tindak lanjuti bersama ya. Ini dalam hal ini tentu saja Mahkamah Agung ya, dengan berbagai lembaga yang terkait dan didukung oleh seluruh stakeholder yang ada. Selama ini ya, terdapat kesulitan kita di dalam mewujudkan memberikan hak perempuan dan anak itu karena ada beberapa faktor yang mendukung dan beberapa faktor terhambat yang kita temukan, dan juga ada beberapa hal nanti dalam pelaksanaan eksekusinya. Karena ini sering ditanyakan, Pak, nanti kalau kami berikan di dalam putusan, bagaimana tentang eksekusinya gitu ya. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita cermati bersama dalam diskusi ini.
Itu pendukung yang menurut kami sangat penting ya. Pertama adalah adanya etikat baik dari si suami dan mantan suami. Sampai hari ini memang tidak ada norma ataupun regulasi yang memberikan sanksi kepada seorang bapak ya, secara eksplisit ini ada sanksinya bagi seorang bapak yang tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah terhadap anak, ataupun bagi seorang mantan suami yang lalai dalam memberikan eh, apa namanya, menunaikan kewajibannya untuk memberikan hak mantan istrinya. Oleh sebab itu perlu ada etika baik ini, tentu saja didukung dengan tingkat kesadaran hukum yang harusnya lebih tinggi gitu. Jadi sosialisasi tentang kesadaran hukum ini perlu kepada masyarakat, apakah itu secara formal maupun informal, kita bersama-sama eh, eh, dari Kementerian Agama, kemudian juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian juga di Mahkamah Agung bersama-sama memberikan sosialisasi hukum ini. Kemudian amar putusan. Amar putusan ini juga sangat penting dalam memberikan kepastian bisa dilaksanakan di lapangan. Sampai hari ini kita baca amar putusan itu dan ini masih menjadi diskusi. Saya sering menyampaikan ini, apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak amar putusan yang seperti ini. Contohnya memberikan menghukum si tergugat atau mantan suami atau si bapak untuk membayarkan nafkah anak sebesar 1.500.000 per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan katakanlah 5% setiap bulan, dengan kenaikan 5% setiap bulan sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri. Ini telah menjadi amar yang umrah di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, bahkan tingkat kasasi sekalipun. Ini sebenarnya saya pertanyakan juga dalam kegiatan diskusi webinar, dan ini perlu untuk ditindaklanjuti. Bagaimana kita bisa melaksanakan amar putusan itu tentang pembayaran nafkah anak 1.500.000 setiap bulan, tetapi di luar pendidikan dan kesehatan. Ini kan membutuhkan pembuktian lagi, karena amar putusan ini membutuhkan pembuktian lebih lanjut, bisa diminta di luar itu karena ada biaya pendidikan, biaya kesehatan. Kalau si suaminya tidak mau karena alasan tidak benar ini kan membutuhkan persidangan lagi gitu. Ini tidak langsung eksekutable amar yang seperti ini. Ini lumrah terjadi diputuskan dalam putusan-putusan kita gitu. Kalau kita lihat dalam putusan-putusan ataupun dalam informasi narasumber dari beberapa narasumber yang di Australia misalkan, ataupun dari Malaysia, gitu. Mereka sudah punya standar perhitungan nafkah itu, sehingga di dalam amar putusan itu jelas berapa yang harus dieksekusi, berapa yang harus dituntut itu. Nah, kita sampai saat ini belum memiliki standarisasi tentang pembebanan nafkah anak itu, pembebanan nafkah istri sebagainya. Belum ada peraturan ataupun norma yang secara jelas tentang hal ini. Berbeda dengan Australia misalkan, mereka memiliki rumus tersendiri, memiliki sistem tersendiri untuk bisa menghitung berapa pembebanan nafkah anak ini. Kemudian kemampuan ekonomi ya, tentu saja perlu ada penjelasan tentang pekerjaan si suami, mantan istri, mantan suami itu atau bapak. Supaya jelas ketika diberikan kewajiban itu mereka sanggup untuk membayarnya disesuaikan dengan kemampuan. Karena dalam pertimbangan hakim di pengadilan ya, setahu saya itu pasti berbunyi sesuai dengan kemampuan bapak dan yang layak bagi si anak gitu ya. Tapi kemampuan yang seperti apa, standarisasinya dan layak seperti apa, karena nanti di dalam penelitian beberapa tesis atau disertasi yang juga saya baca gitu, bisa saja antara satu hakim itu nanti berbeda putusannya dengan putusan yang dia putus di perkara yang lain, padahal sama-sama satu orang anaknya, sama pekerjaan sama-sama wira swasta, pekerjaan sama-sama PNS, padahal tetap anaknya ada yang mendapatkan nafkah 3 juta sebulan, ada yang 2 juta, ada yang 1.500.000. Jangankan antara majelis yang berbeda,
satu orang hakim saja kalau dikumpulkan putusan-putusan perceraiannya itu antara satu dengan yang lain selama dia bisa terjadi disparitas antara penetapan jumlah ini akibat kemampuan ekonomi ini tidak digali secara lebih komprehensif. Kemudian ada faktor yang penghambat, yaitu regulasi. Sampai saat ini ada beberapa regulasi yang memang perlu untuk dilengkapi mendapat kekosongan-kekosongan hukum. Misalkan pada saat si suami wajib membayar nafkah istri dan anak dalam putusan pengadilan, dia mengajukan perkara permohonan cerai talak, tapi sampai 6 bulan dia tidak bayar, dia tidak mengikrarkan, kemudian gugur kekuatan putusannya. Dan itu tidak ada regulasi yang lebih lanjut. Bagaimana nanti kalau si istrinya yang mengajukan cerai gugat, apakah boleh juga ditetapkan dengan kewajiban yang sama supaya nanti si kewajiban yang telah ditetapkan oleh si hakim yang pertama tadi bisa dituntut. Atau kalau dia nanti melakukan mengabaikan isi putusan yang beri izin itu karena ada pembebanan, lalu dia melakukan nikah siri, kemudian nanti dia ajukan isbat nikah dan sebagainya terkait dengan sirinya itu. Ini kan perlu sebenarnya antisipasi agar tidak ada semacam pengabaian terhadap putusan pengadilan ataupun menghindar dari kewajiban-kewajiban yang tetap oleh pengadilan. Nah, itu ada beberapa putusan yang memang tidak bisa dieksekusi dan ketidakpatuhan suami, serta bahkan yang ini sering terjadi ya ketidaktahuan pihak istri gitu. Dia tidak tahu tentang haknya atau memang takut dia untuk menuntut, atau malah istri itu merasa pasrah saja, ya udah bercerai saja, tidak usah dituntut yang hak ini. Padahal ini merupakan persoalan yang akan muncul nanti di belakang hari yang tidak disadarinya. Kemudian setelah diputus oleh pengadilan, ini juga problem supaya ini aturan-aturan eksekusi tentang nafkah mantan istri dan anak ya. Ini belum terlalu banyak, belum terlalu secara jelas dan pasti. Untuk cerai talak itu bisa dikatakan mungkin lebih bagus dibandingkan yang cerai gugat. Kalau cerai talak umumnya pada saat mau ikrar talak itu sudah ada eksekusi dulu terhadap nafkah-nafkah mantan istri, meskipun untuk nafkah anak ini bisa dibayarkan 1 bulan. Untuk nafkah anak per bulan berikutnya sampai anak dewasa atau mampu bersendiri ini juga tidak ada kejelasan. Kesulitan-kesulitan itu terutama bagi mantan istri untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Ini itu karena kurang pengetahuan, biaya juga kadang-kala yang dituntut lebih kecil dibandingkan dengan biaya untuk pelaksanaan eksekusinya ataupun untuk mendapatkan bantuan hukum. Kemudian juga kesulitan untuk menemukan, mengidentifikasi atau mendapatkan bukti-bukti otentik tentang harta si suami yang bisa disita untuk pembayaran nafkah ataupun kewajiban-kewajiban pasca perceraian. Nah, ini kaitannya dengan khususnya masalah nafkah, kemudian nafkah anak, kaitannya dengan pembayaran sejumlah uang, itu dibutuhkan data yang konkret tentang harta ataupun barang milik si mantan suami yang bisa dilelang gitu ya, yang bisa dilelang untuk bayar. Ini akan kesulitan. Kemudian mungkin ada perlawanan ataupun kekerasan dari pihak si suami yang merasa bahwa itu bukan objek harta dia ataupun itu milik pihak bersama dan pihak lain dan sebagainya. Namun demikian ya Bapak Ibu, ada beberapa alternatif solusi ya untuk menuntut hak perempuan dan anak itu. Yang pertama, kalau kita lihat dari pada saat mengajukan gugatan, itu bisa digugat sejak awal pada saat mengajukan gugatan perceraian ataupun melalui konvensi pada saat permohonan cerai dari suami. Kemudian bisa juga mengajukan permohonan eksekusi tadi dengan berbagai problematikanya. Dan bisa juga dengan gugatan perdata ya, bentuk ganti rugi karena adanya pengabaian ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak si suami. Dan bisa juga dituntut pidana karena sebenarnya ketika ada pengabaian tanggung jawab itu berarti telah melakukan pelanggaran terhadap pidana dalam undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi saluran-saluran seperti inilah yang selama ini tidak pernah dimanfaatkan dengan baik. Kita memerlukan MOU sebenarnya dari pihak pengadilan
dengan kejaksaan, MOU dengan pihak kepolisian, gitu ya, untuk memperkuat ya keinginan kita memberikan jaminan kepada pihak perempuan dan anak pasca perceraian. Mungkin dengan MOU seperti ini, sebagaimana juga dilakukan di beberapa wilayah pengadilan tingkat Bandung ya, seperti di PTA Bengkulu itu sudah ada MOU, sudah ada aplikasi yang mereka bangun memberikan informasi, meskipun masih terbatas untuk pegawai negeri sipil, tetapi itu sudah merupakan satu langkah maju. Dan kita ingin sebenarnya untuk tingkat nasional bisa dilaksanakan juga seperti itu. Tetapi lingkup nasional ini kan dengan rentang kendali yang banyak, kemudian juga pihak-pihaknya cukup kompleks ya. Untuk mengumpulkan dalam suatu MOU itu agak sulitan. Itu kita sudah merasakan itu, sudah melakukan berbagai kunjungan-kunjungan, kemudian juga ingin melaksanakan MOU yang beberapa kali sempat tunda-tunda gitu ya, hanya untuk membuat MOU-nya saja, belum lagi kepada S-nya yang lebih rinci, ini agak kesulitan. Oleh sebab itu, kita juga mendukung ataupun memotivasi para pimpinan-pimpinan pengadilan di tingkat pertama, kelas 2 dan kelas 1B, kelas 1A di wilayah masing-masing melakukan kerjasama-kerjasama yang dapat memperkuat ya, program-program yang sifatnya nasional. Bukan berarti mengalihkan tanggung jawab, ya, tapi ini masalah strategi sebenarnya. Kita masalah strategi apakah top to down ataupun bottom up gitu ya. Munculnya dari bawah semakin banyak seperti nanti mungkin akan kita dengar bersama sharing pembelajaran dari Provinsi Aceh. Itu bikin bisa juga kita jadikan sebagai motivasi bagi kita di lingkungan peradilan agama untuk melakukan kerjasama-kerjasama tentang hal itu. Kemudian kami menjelaskan secara selintas saja, ternyata di beberapa negara ya yang pernah menjadi narasumber, kemudian juga kita pernah pergi studi banding seperti ke Qatar. Di sana sudah ada satu lembaga yang secara jelas khusus. Bahkan di Australia itu mereka telah memikirkan ataupun memecahkan problem yang kita rasakan saat ini di Indonesia, bahwa putusan hakim itu hanya eh, di atas kertas itu sudah mereka pikirkan solusinya sejak tahun 1988. Mereka memiliki berbagai skema ataupun berbagai program ya untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak. Mereka memiliki lembaga yang disebut dengan Child Support Agency (CSA), kemudian juga ada Child Support Schema yang menghitung tentang kewajiban nafkah, kemudian adalah Family Tax Benefit ya, dan juga Parenting Payment. Jadi semuanya itu program-program yang ada di Australia untuk memberikan kepastian terhadap anak. Demikian juga di Malaysia, mereka punya bahagian sokongan keluarga yang terintegrasi dengan pengadilan, mulai juga diajukan ke pengadilan itu sudah ada andil dari bahagian sokongan keluarga untuk menghitung, memperkirakan kira-kira berapa jumlah nafkah istri dan anak yang harus dibayar sesuai dengan kemampuan dan pekerjaan si suaminya. Kemarin terakhir kita ke Qatar, kita juga dibawa ke lembaga, ada beberapa lembaga yang memberikan perlindungan terhadap anak. Ada yang Qatar Foundation for Social Work, ada Qatar Foundation for the Protection of Women and Children, Qatar Foundation for Rehabilitation and Victim of Violence, kemudian juga Qatar Foundation for Development of Women. Itu semuanya bertujuan memberikan bantuan hukum, bantuan sosial, psikologi, ekonomi bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami perceraian. Mereka memiliki lembaga-lembaga secara khusus yang memang bertanggung jawab sebagai bentuk komitmen dan keinginan kuat mereka untuk memberikan perlindungan tersebut. Kita berharap ini juga bisa dilaksanakan di Indonesia, tentu saja dengan kesepahaman seluruh lembaga-lembaga yang terkait tentang hal ini, dengan bantuan dari semua pihak, pertama IPJ, ICJ, kemudian lembaga LSM dan lain yang peduli terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak. Inilah sekelumit ya, selintas ya, tentang kebijakan di Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Peradilan Agama tentang pemenuhan hak perempuan dan anak untuk bahan diskusi kita lebih lanjut. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bapak Chandra Boy Seroza. Menarik sekali pemaparan dari beliau. Kita beri aplaus untuk Bapak Chandra Boy Seroza. Baik, Bapak Ibu, kita masih punya 2 narasumber lagi untuk mempersingkat waktu. Di tengah-tengah kita sudah hadir konsultan IPJ 2 Provinsi Aceh, Ibu Hairani Arifin SHM Hum. Ibu Hairani akan memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana strategi advokasi pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Provinsi Aceh. Ini akan menjadi sharing pembelajaran buat kita semua. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Hairani. Assalamualaikum Ibu Hairani. Assalamualaikum, suara saya terdengar? Kedengaran Ibu. Dari sini, dari Makassar, bagaimana Ibu? Apakah audionya cukup bagus? Baik, Ibu Hairani, silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Izin saya share PPT. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat sore buat kita semua. Tadi Bapak Chandra Boy Seroza sudah menyampaikan banyak sekali terkait dengan kebijakan Mahkamah Agung terkait dengan kebijakan untuk pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Saya berbangga bertemu dengan semua narasumber hari ini, baik Pak Chandra maupun Pak Ridwan, juga dari IPJ 2, Pak Wahyu Widiana, teman-teman dari ICG Makassar, dan semua yang hadir pada pertemuan ini, baik yang hadir secara langsung maupun melalui online. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Chandra Boy Seroza tadi sebenarnya itu adalah langkah-langkah yang sangat penting yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan pemenuhan hak perempuan dan anak ketika putusan perceraian. Kita akan coba sharing sedikit terkait dengan apa yang sudah kita lakukan di Aceh dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan anak pasca putusan perceraian. Khususnya kita coba menyusun sebuah rancangan peraturan Gubernur Aceh tentang pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, tapi masih di lingkup ASN atau pegawai ASN. Nah, kenapa kalau di tingkat Aceh, kenapa soalan terkait dengan perceraian ini menjadi sangat penting? Kita melihat bahwa angka perceraian di Provinsi Aceh sendiri itu sangat termasuk tinggi. Mungkin juga di teman-teman di Sulawesi juga mengalami hal yang. Nah, kalau kita lihat dari putusan Mahkamah Syariah Aceh terkait dengan perceraian, itu terus meningkat. Misalnya di tahun 2019 ada 6.048 kasus yang diajukan ke pengadilan, meningkat lagi di tahun 2020 menjadi 6.090, meningkat lagi tahun 2021 menjadi 6.448, dan di tahun 2022 hampir mencapai angka 6.916. Nah, ini adalah angka perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama. Kita juga tahu bahwa perceraian di luar pengadilan juga masih sangat banyak ditemukan di Aceh. Ini terlihat dari hasil kajian yang pernah dilakukan oleh DP3A atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan IPJ 2 yang memperlihatkan bahwa perceraian di luar pengadilan itu masih sangat banyak dilakukan. Dan walaupun kita belum punya data yang valid karena susah mengumpulkan data yang seperti ini, makanya kita masih bahwa ini masih ada. Nah, jadi persoalan adalah baik perceraian yang sudah ada putusannya melalui Mahkamah Syariah maupun perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Nah, kewajiban menafkahi perempuan dan anak, yang mantan istri dan anak ini masih sangat minim dilakukan. Baik transfer iddah, mut'ah dan lainnya hampir orang atau suami yang melakukan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada anak maupun mantan istrinya. Nah, yang lainnya adalah persoalan berikutnya, banyak juga putusan yang tidak memberikan hak istri atas nafkah
saat istri yang melakukan gugat cerai. Jadi misalnya pengadilan nggak melihat dengan baik gitu. Misalnya ini alasan perceraiannya apa? Misalnya alasan perceraiannya karena kekerasan dalam rumah tangga atau karena suami menikah lagi tanpa izin dan sebagainya dan lainnya. Jadi sebagian besar putusan ketika istri mengajukan cerai, pengadilan memutuskan untuk memberikan nafkah, kan tetapi eksekusinya masih sangat sulit dilakukan. Gitu. Kenapa? Karena semua sudah memberikan terkait dengan nafkah, tapi tetap saja eksekusi putusan itu masih sulit sekali dijalankan. Nah, oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan memenuhi awalnya kita tuh ingin menyusun kanun, ya. Kanun ini adalah perda provinsi dan nanti masyarakat. Menyusun kanun ini kan prosesnya sangat panjang, gitu. Nah, kita pikir, kita kaji-kaji kembali, diputuskan, akhirnya kita putuskan sementara, kita akan membuat pilot kebijakan dulu. Jadi kita akan membuat perpu yang nanti diberlakukan sementara khusus untuk pegawai dia bercerai dan melakukan gugat cerai ke pengadilan. Nanti setelah pergub ini selesai atau setelah disahkan, kita akan menggagas kanunnya sendiri. Dan hal ini sudah kita diskusikan dengan banyak pihak yang menyatakan bahwa keberadaan kanun ini akan menjadi sangat penting sehingga nanti ketika ada putusan pengadilan, eksekusinya itu akan mudah. Karena selama ini, walaupun pengadilan memutuskan memberikan nafkah kepada anak maupun mantan istri, itu eksekusinya nggak bisa dijalankan. Karena mekanisme pengawasan, itu ada kebijakan seperti yang disampaikan oleh Pak Boy tadi. Nah, kemudian kita pun menyusun langkah-langkah untuk menyusun pergub terkait dengan kewajiban pegawai ASN untuk pemenuhan hak mantan istri dan juga anaknya tadi. Mulai dari kita membuat kajian tentang perceraian di Aceh ya, termasuk perceraian di kalangan pegawai ASN. Nah, ternyata rata-rata tahunnya pemerintah Aceh sendiri, si pegawai ASN itu ada sekitar 10 perceraian gitu, yang dilakukan oleh suami dalam bentuk cerai gugat, cerai talak. Dan juga banyak juga kasus-kasus dalam bentuk gugatan-gugatan dalam bentuk gugat cerai. Nah, kemudian kita coba menyusun draft pergubnya terkait dengan kewajiban pegawai ASN untuk pemenuhan hak mantan istri dan anak. Nah, timnya ini ditetapkan melalui SK Kepala Dinas DP3A atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Nah, kita membahas pergub ini dengan sangat panjang ya, banyak juga penolakan-penolakan dari berbagai pihak terkait dengan pergubnya dan menganggap ini tidak begitu penting. Karena udah ada PP 10 yang sudah mengatur terkait dengan kewajiban atau kewajiban menafkahi ketika ada perceraian dalam lingkup pegawai negeri atau ASN. Nah, tapi kita berpikir bahwa justru yang menjadi masalah adalah walaupun sudah ada kebijakan yang sifatnya nasional yang berlaku untuk ASN, tapi ternyata juga nggak bisa diterapkan. Jadi walaupun pengadilan sudah memutuskan untuk memberikan nafkah, juga ada kebijakan dalam PP 10, tapi ternyata perempuan khususnya mantan istri dan anak itu sulit sekali mendapatkan gitu, tahu kapan diberikan dan Badan Kepegawaian Aceh juga nggak tahu kapan putusan itu sudah keluar karena pegawai ASN yang bercerai nggak menyerahkan putusannya. Jadi nggak bisa ditentukan kapan dia selayaknya harus memberi nafkah kepada mantan istri dan juga anak. Nah, kita membuat pertemuan dan FGD konsultasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari dinas-dinas terkait lainnya, seperti Dinas Syariat Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan lainnya. LSM, akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh perempuan yang ada di Aceh. Dan kita terus berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekda Aceh, juga Badan Kepegawaian Aceh dan Mahkamah Syariah, juga ada beberapa pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komnas Perempuan, dan lembaga terkait lainnya, untuk meminta masukan terkait dengan ini. Nah, berikutnya, sebentar, ini kenapa jadinya macet? Nah, kemudian saat ini posisinya adalah
Dan Pergub ini telah selesai proses fasilitasinya di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada beberapa masukan dari Kemendagri ke pertemuan fasilitasi ini, khususnya harus didiskusikan lagi dengan Badan Kepegawaian Negara dan juga KPPN agar nanti ketika karena ini sudah itu akan bisa dijalankan. Jadi nggak bisa menjadi dokumen mati dan kemudian hanya kebijakan yang nggak bisa diimplementasikan. Nah kemudian ini sudah kita lakukan. Saat ini Pergub sedang di bidang hukum lagi untuk menunggu proses fasilitasi kedua ke Kemendagri. Nah yang jadi masalah sekarang adalah DPR Aceh itu meminta Biro Hukum untuk berkonsultasi dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Nah, kemudian MPU ini sudah memberikan masukan yang banyak. Khususnya kanun ini Pergub ini tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam yang saat ini sedang dijalankan di Aceh. Kira-kira jadi di minggu depan itu akan ada pertemuan dengan MPU, Mahkamah Syariah Aceh, Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Aceh untuk diskusi draft akhir sehingga nanti akan dikirim untuk fasilitasi kedua ke Kemendagri. Nah, apa yang diatur dalam Pergub ini? Pastikan pemenuhan mantan istri dan anak pasca perceraian Aceh. Jadi selama ini pemerintah ada langkah-langkah yang tegas gitu untuk memberikan kepastian agar pegawai ASN yang bercerai itu memberikan nafkah kepada anak dan juga istrinya. Kemudian pemerintah Aceh akan membuat perjanjian kerjasama dengan Mahkamah Syariah, juga pengadilan negeri yang ada di Aceh itu terkait dengan ketika pegawai ASN mengajukan perceraian, dia wajib melampirkan beberapa dokumen yang disyaratkan. Misalnya pernyataan untuk bersedia untuk menafkahi mantan istri dan anaknya pasca perceraian, dan juga setiap putusan pengadilan termasuk Mahkamah Syariah itu akan diserahkan kepada pemerintah Aceh melalui BKA, sehingga pemerintah Aceh bisa melakukan pemantauan dan memastikan agar putusan-putusan pengadilan itu bisa dijalankan. Nah, pemerintah Aceh akan membentuk monitoring dan evaluasi untuk memastikan agar eksekusi putusan pengadilan itu bisa dijalankan. Jadi ini begitu ada putusan, nggak ada tim gitu yang bisa membuktikan gitu agar ada agar bisa memantau apakah putusan pengadilan dijalankan atau tidak. Paling nggak di lingkungan ASN terlebih dahulu. Nah, kemudian ada pengaturan sanksi yang sangat tegas kepada pegawai ASN yang tidak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi mantan istri dan anak. Sanksi ini bisa sampai pada sanksi pemberhentian sebagai ASN. Jadi, misalnya ada peringatan beberapa kali dia belum menafkahi anaknya juga gitu. Nah, ini sampai kepada dari sanksi-sanksi peringatan dan sebagainya sampai sanksi ke pemberhentian. Kenapa? Karena pada dasarnya pegawai ASN ini kan harus menjadi contoh bagi masyarakat yang lain gitu, bahwa mereka itu turun mestinya. Jadi kalau mereka nggak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban mereka dengan baik dan tidak bisa patuh pada putusan pengadilan, bagaimana dengan masyarakat lain? Nah, oleh karena itu pemberian sanksi ini dianggap sangat penting untuk bisa meyakinkan bahwa pegawai ASN ini akan menjalankan kewajiban untuk menafkahi mantan istri dan juga anaknya. Nah, untuk hak nafkah atas anak yang diatur dalam Pergub ini adalah, jadi nafkah anak ini akan diberi sampai dengan usia 21 tahun. Ini sama seperti PP 10 gitu. Yang berbeda adalah nafkah ini akan terus diberikan sampai anak berusia 25 tahun kalau dia masih menempuh pendidikan S1. Nah, jumlah nafkah langsung ditentukan dalam Pergub ini, yaitu sepertiga dari pendapatan ayah. Jadi nanti kalau tadi kata Pak Boy kan sulit itu menentukan berapa ini mau dikasih nafkahnya. Gitu. Jadi kalau untuk di Pergub ini langsung disusun gitu bahwa untuk anak akan diberikan sepertiga dari pendapatan ayahnya. Nah kemudian untuk anak yang berkebutuhan khusus dengan kondisi tertentu, kewajiban menafkahi ini akan dilakukan dengan tidak memandang usia anak. Jadi kalau misalnya anak berkebutuhan khusus
dalam kondisi yang sangat khusus gitu, maka ayah itu berkewajiban menafkahi anak tersebut sampai usianya berapapun. Nah, juga mengatur bagaimana prosedur penyelesaian sengketa apabila pegawai ASN tidak menafkahi anaknya. Bagaimana mekanisme ini diatur dengan melibatkan aparatur desa dan lainnya, sehingga nanti putusan-putusan pengadilan benar-benar bisa dieksekusi, khususnya untuk pemenuhan nafkah mantan istri juga. Nah, dengan pengaturan seperti ini, itu menganggap bahwa eksekusi putusan pengadilan nanti akan lebih mudah untuk dijalankan, kemudian lebih pasti ada mekanisme pengawasan dan monitoringnya, sehingga tidak ada lagi putusan-putusan pengadilan yang diabaikan oleh pegawai ASN. Nah, tantangan dan kendalanya tentu juga nggak dikit ya. Pertama, peran Pergub ini itu tidak ada cantolan peraturannya. Artinya adalah tidak ada peraturan lain yang lebih tinggi yang mengamanahkan untuk pengaturan dan Pergub ini. Jadi kita berpikir bahwa jalurnya adalah bahwa menganggap ada kondisi penting yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan itu bisa dilakukan melalui Ranpergub. Nah, dukungan dari berbagai lembaga terkait juga masih rendah, ya, khususnya misalnya DPR dan sebagainya, masih menganggap bahwa hal ini tidak perlu diatur gitu, biarkan ini diatur oleh para pihaknya sendiri. Tapi kita melihat ketika para pihaknya diberi keleluasaan untuk mengatur sendiri, justru yang dirugikan adalah perempuan dan anak. Kenapa? Karena ketika suami tidak menjalankan kewajibannya untuk memenuhi nafkah anak, maka kan tidak ada mekanisme untuk memastikan agar putusan pengadilan ini dijalankan. Kemudian kita melihat ada kebijakan yang tidak sinkron ini antara kebijakan yang berlaku umum untuk ASN, misalnya PP 10 yang sudah direvisi dengan PP 45 tahun 90 gitu, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh di pasal 125 yang menyatakan bahwa perkawinan, muamalah, hukum keluarga, dan sebagainya itu menjadi kewenangannya pemerintah Aceh, termasuk untuk pegawai ASN. Jadi banyak pihak menganggap kita di Aceh bisa mengabaikan PP 10 ini dengan mengatur kebijakan yang berbeda, yang nggak sama dengan PP 10, karena undang-undang sudah memberikan kewenangan untuk mengatur secara berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian banyak juga tanggapan dari pihak lain, misalnya dalam PP 10, nafkah istri itu kan kalau pegawai ASN yang bercerai, maka nafkah istrinya itu sepertiga sampai dengan mantan istrinya itu menikah lagi sama orang lain. Jadi kalau dia menikah 15 tahun, nggak menikah 15 tahun, maka sepanjang 15 tahun itu harus dinafkahi oleh mantan suaminya. Dan ini tidak disetujui oleh pemerintah Aceh karena menganggap bahwa kebijakan seperti ini akan diskriminatif gitu terhadap masyarakat yang lain. Sementara masyarakat lain hanya mendapatkan nafkah iddah 3 bulan atau sesuai dengan kebijakan nafkah iddah, mut'ah dan sebagainya gitu. Tapi sementara istri pegawai ASN akan mendapat lebih dari itu. Otomatis oleh karena itu pemerintah Aceh berpikir kita perlu mengatur secara spesifik, lebih adil bagi perempuan dan anak-anak, dan mudah diimplementasikan. Nah, kemudian MPU juga ingin memastikan agar Ranpergub ini juga lari dari kebijakan syariat Islam yang berlaku di Aceh, termasuk untuk pegawai ASN. Jadi bagaimana kita ingin mengabaikan PP 10 dengan memasukkan prinsip-prinsip syariat Islam, itu akan sulit gitu, menjadi agak sedikit merepotkan, apalagi BKN mengatakan ya ASN dimanapun harus ikut PP 10. Gitu. Sementara pemerintah Aceh bilang bahwa kami harus diberi kewenangan untuk mengatur sendiri kebijakan-kebijakan yang berlaku di Aceh. Nah, seperti itu, oleh karena itulah diperlukan pertemuan terakhir nanti akan dilaksanakan di depan yang melibatkan berbagai. Nah, pembelajaran dari proses ini adalah keterlibatan berbagai stakeholder dari awal itu menjadi penting. Sehingga nanti ketika kita sudah sampai di proses akhirnya itu kita nggak akan mengulang lagi. Khususnya untuk kebijakan-kebijakan yang nggak ada cantolan hukumnya. Misalnya kalau MPU, walaupun selama ini mereka terlibat, masukan-masukan MPU atau Majelis Permusyawaratan Ulama nggak dianggap sebagai masukan MPU sebagai institusi, tapi dianggap masukan MPU sebagai individu. Jadi otomatis ketika di akhir udah selesai kita ingin mengesahkan, MPU ingin agar ada masukan MPU secara institusi. Nah, jadi kita agak kebingungan gitu, karena di awalnya mereka MPU sendiri terus terlibat dalam proses penyusunannya, dan itu dianggap oleh
MPU, walaupun mereka mewakili MPU itu adalah masukan individu, bukan masukan lembaga. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran lainnya adalah dukungan masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan, selalu mutlak diperlukan. Sehingga proses advokasi ini akan semakin kuat. Kenapa? Kalau misal DP3A sendiri yang mengadvokasi misalnya, itu nggak akan kuat. Tapi dengan didukung oleh masyarakat sipil, DP3A akan bisa meyakinkan DPR Aceh, akan bisa meyakinkan pihak-pihak lain bahwa sebenarnya kebijakan khusus yang diatur di Aceh yang lebih adil bagi perempuan dan juga anak-anak ini menjadi penting. Dan tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk advokasi ini adalah kita akan melalui proses fasilitasi di Kemendagri pada minggu kedua Juli, kemudian menyusun video sosialisasi dan edukasi terkait dengan isiran pergub, termasuk kepada perempuan agar mereka paham pentingnya pasca perceraian, kemudian advokasi di tingkat lokal untuk pengesahan dan pergub ini, mendalam dukungan stakeholder untuk pengesahannya. Nah, kemudian Aceh sendiri itu punya 2 kanun penting. Yang pertama adalah kanun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita sedang mengadvokasi agar kanun ini direvisi, sehingga nanti beberapa kebijakan dalam kanun ini, termasuk untuk pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, bisa dimasukkan substansinya di kanun. Kemudian pemerintah Aceh sendiri itu sedang menyusun kanun hukum keluarga yang banyak juga dipeributkan orang yang menyatakan ini adalah kanun yang memudahkan untuk melakukan poligami dan lainnya. Jadi kita juga mengadvokasi agar kanun hukum keluarga ini menjadi kanun yang berkeadilan dan tidak akan merugikan perempuan maupun anak-anak, termasuk perempuan dan anak yang hidup dalam perkawinan pasca perceraian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hairani. Kita beri aplaus untuk Ibu Hairani Arifin. Menarik sekali pengalaman pembelajaran dari Provinsi Aceh yang bisa kita dengarkan dan mungkin akan menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua. Baik, kita masih punya satu narasumber yang tidak kalah penting. Beliau adalah Bapak Dr. Andus Haji Ahmad PMH yang mewakili Ketua PA Makassar, Pengadilan Agama Makassar, dengan materi implementasi putusan perceraian Verstek pada Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Silakan Pak Ahmad, dipersilahkan. Setelah ini Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab, baik yang ada di ruang virtual maupun secara offline. Untuk kawan-kawan peserta yang ada di ruang virtual bisa menyampaikan dengan raise hand atau melalui chat room. Jangan lupa menuliskan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Baik, Pak Ahmad, kami persilakan waktunya 15 menit, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur Pembinaan Tenaga Teknis di Jambadiga Mahkamah Agung, Dr. H. Chandra Boy Serosa, SAG, MAG yang saya hormati, Bapak Konsultan IPG 2 Jakarta dan Provinsi Aceh yang saya hormati pula, Ibu Direktur Eksekutif ECJ Waridah Safi yang saya hormati pula, ya, moderator yang saya banggakan dan para peserta yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpah rahmat dan karunia-Nya. Sore hari ini, yang menjelang sore, kita masih diberi kekuatan sehingga kita dapat menghadiri acara berbincang. Ya, berbincang. Ya, menarik. Ya.
Ya mudah-mudahan acara ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi amanah oleh Bapak Ketua, mewakili Bapak Ketua karena hari ini kebetulan ada tamu dari Jakarta dalam rangka pelaksanaan sistem SMAP ya, SMAP. Ya kita mohon doanya juga para peserta mudah-mudahan pengadilan agama semakin hari semakin meningkat pelayanannya. Ya, hari ini kami diberi amanah untuk menyampaikan implementasi putusan perceraian Perstek pada Pengadilan Agama kelas 1A Makassar. Tadi saya melihat dalam laporan tentang putusan perceraian Perstek ini memang di Pengadilan Agama Makassar ini ya lumayan juga. Ada 64%. Ya, 64%. Ini khusus untuk Perstek baik dari cerai talak maupun dari cerai gugat. Jadi ada 64%. Rinciannya begini, dari cerai talak ada 152 perkara. Tahun ini mulai dari Januari sampai bulan ini. Kemudian cerai gugat ada 642. Jadi lebih besar dari perempuan ya, cerai gugat. Ya, ini dengan alasan bermacam-macam. Ya, ini putusan Perstek ini memang menjadi bagi kita semua. Oleh karena itu saya supaya lebih terarah, barangkali kita melihat apa itu Perstek. Perstek adalah merupakan putusan yang dijatuhkan hakim tanpa kehadiran tergugat di persidangan. Meskipun tergugat telah dipanggil secara patut oleh jurusita pengadilan. Dalam kasus perceraian, putusan dijatuhkan majelis hakim bila mana gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan dan pembuktian sebagaimana yang dikemukakan dalam salah satu alasan yang disebutkan dalam ketentuan pasal 116 kompilasi hukum Islam. Itu ada beberapa alasan di situ. Ya, termasuk ya meninggalkan 2 tahun dan sebagainya tanpa alasan yang jelas. Ya. Kemudian dasar hakim dan akibat hukum putusan Perstek. Putusan Perstek berkaitan dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBG. Kita ini pedomannya di sini RBG, kemudian di Jawa dan Madura adalah HR. Pasal 125 ayat 1 HR. Berdasarkan pasal 149 ayat 1 RBG, pasal 125 ayat 1 HR, hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya tergugat dengan syarat. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban. Atau tergugat atau para tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban. Kemudian selanjutnya tergugat atau para tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut. Ya, jadi memang relas menjadi kewajiban, apalagi sekarang ada kebijakan melalui dengan MOU dengan POS. Ya, itu biasa juga menjadi kendala. Ya, jadi kalau misalnya dipanggil satu kali ternyata dikembalikan karena POS apa tugasnya mungkin tidak ketemu yang alamat kembali. Jadi alternatif yang kami biasa supaya masyarakat tidak dirugikan, ya apa boleh buat, biasa kami memanggil melalui dengan biasa
melalui jurusita. Selanjutnya, gugatan beralasan dan berdasarkan hukum. Jadi ini menjadi penting. Kalau sudah memenuhi syarat memang ya baru dipenuhi. Saya kira itu yang kami sampaikan. Kemudian selanjutnya, upaya hukum putusan perstek. Ya. Dalam kasus perceraian adalah dengan cara mengajukan perlawanan atau perset terhadap putusan perstek dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan diterima tergugat. Jadi ada masa aja. Jadi saya kira ini yang perlu ada hak tergugat. Misalnya andaikan misalnya dia keberatan terhadap putusan perstek, dia bisa mengajukan verzet. Ada kasus di Pengadilan Agama Makassar baru-baru ini kami putuskan ya memenuhi tadi kebijakan-kebijakan yang disampaikan Pak Direktur, yaitu tanpa nomor perkara ada di sini nomor perkara 854 tahun 2023 ini baru ini. Ya, dengan melihat alasan-alasan yang dikemukakan, kami berikan mutuah. Ya, padahal misalnya kalau menurut acara perdata umum itu dianggap mungkin kurang jelas, tapi ya karena melihat ada alasan-alasan yang perlu kami segera putuskan. Kemudian sebagai tambahan, kenapa misalnya ada perkara hanya satu kali saja dipanggil langsung diputus? Misalnya kalau memang relas panggilannya sudah memenuhi syarat, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian dilihat juga dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat. Kalau memang alasan agak berat, mungkin masalah sekarang kan masalah narkoba dan sebagainya, KDRT memang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, gitu biasanya kita percepat juga. Iya, KDRT terus-menerus, ya apa boleh buat, segera diputuskan. Kemudian kalau misalnya tergugatnya, relasinya mungkin tidak ketemu pihak tergugat, itu biasa dipanggil kembali. Sesuai dengan RB tadi itu pedomannya 149 sampai 150 RBG. Jadi ada kebijakan. Saya kira ini yang hanya yang kami sampaikan karena melihat waktu dan mungkin lebih ramai kalau misalnya nanti tanya jawabnya. Saya kira demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi kita sudah disajikan data-data, terutama perkara Verstek ya yang ada di Pengadilan Agama Makassar. Bapak Ibu serta diskusi berbinar yang kami hormati, sebelum masuk kepada eh, sesi tanya jawab atau diskusi, saya ingin menyapa dulu sudah ada di online ya yang hadir secara online Bapak Wahyu, Senior Advisor IPG 2. Selamat sore Pak Wahyu. Jadi di tengah-tengah kita di ruang online atau hadir secara virtual Pak Wahyu, Senior Advisor IPG 2 yang ikut membersamai kita. Selamat sore Pak. Selamat sore, Bu. Pak Wahyu ternyata dalam Senang sekali perjalanan ini. ini. Gimana, Bu? Perjalanan ke Makassar ya Pak. Ya hati-hati Pak Wahyu. Baik Bapak Ibu, Pak Wahyu ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, baik deh. Terima kasih ya. Pertama, saya sangat menghargai kegiatan ini. Sebab ini kalau dihubungkan dengan substansi yang dibahas, itu yang dibahas juga dalam rangka mempercepat atau mewujudkan hak perempuan dan anak ya pasca perceraian. Sebetulnya
seperti tadi disebutkan bahwa pemenuhan hak perempuan dan anak ini sangat memprihatinkan ya selama ini, apalagi dulu-dulu ya. Dan kalau kita lihat ya, baik dari sekilas misalnya, kemudian ada beberapa hasil penelitian baik IPJ mau terhadap putusan-putusan pengadilan juga ya, itu kita bisa lihat dari hulu sampai hilir. Jadi dari hulu sampai hilir ada permasalahan ya, tetapi sekarang seperti tadi disampaikan oleh Pak Direktur, itu banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, khususnya Badilag, dalam rangka mengupayakan pemenuhan perempuan dan anak ini. Nah, ingin saya sampaikan bahwa misalnya dari hulu sampai hilir ini, pertama, katakanlah si wanita ini akan mengajukan gugat cerai misalnya ke pengadilan agama, itu apa dia itu udah tahu apa belum hak-haknya? Ini dulu dilepas saja. Tapi belakangan upaya-upaya Badilat misalnya ada sosialisasi, ada posbagom, lalu kerjasama dengan CSO menyediakan gugatan mandiri, itu kan sudah bagus. Jadi memberikan solusi atau salah satu solusi agar supaya si perempuan ini punya hak, tahu tentangnya. Lalu dia punya hak itu digunakan apa enggak? Nah, kan terbukti bahwa yang penting saya cerainya saja. Adapun nafkah biar saja. Padahal nafkah itu bukan hanya untuk dia saja kan, tetapi untuk anak. Nah, kemudian berikutnya di samping dari pihak si katakanlah gugat, kebanyakannya dalam masalah cerai gugat. Juga berikutnya permasalahan ini mohon maaf Pak Direktur, di hakimnya itu sendiri kan. Di hakimnya itu sendiri banyak hakim yang apatis lah kalau saya lihat itu. Saat misalnya tadi dikatakan termasuk di acaranya bahwa kalau si perempuan itu mengajukan gugatan, tidak begitu dilihat alasannya apa, maka si perempuan itu tidak punya hak untuk mendapatkan nafkah misalnya. Saya lihat juga Bu Hairani ya di dalam surat yang dari MPU, Majelis Persatuan Ulama di Aceh itu, jadi hanya bicara soal hak perempuan yang ditalak aja. Nah, juga misalnya ya hakim itu kalau selesai misalnya, saya nggak tahu, tidak begitu ada upaya mencari bukti ya, sehingga dalam perspektif pun ada putusan terkait dengan pembebanan nafkah pada mantan istrinya itu. Nah, terbukti hasil kajian dari IPJ terhadap putusan-putusan perceraian itu kan hanya 1-2% yang memuat tentang tentang nafkah itu. Nah, lalu Madila dan beberapa kawan pengadilan agama merasa tersentuh gitu, akhirnya melakukan lagi kajian tersendiri. Ternyata ya memang sekitar itulah, atau 3 atau 5% gitu putusan perceraian ya yang memuat sudahnya nafkah. Ini bermacam-macam sebab, antaranya yang paling besar itu driver stake ya. Tapi kalau kita lihat misalnya nih, mohon maaf Pak Direktur, saya kemarin ke Surabaya, di PS Surabaya itu ada monitoring, setiap hakim itu di monitor berdasarkan data yang dari SIPP, kalau ada putusan, kalau dia menangani perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, lalu hakim itu memutuskan juga soal nafkah atau tidak. Nah, ini ada aplikasi tersendiri di Pengadilan Agama Surabaya, sehingga terlihat ya. Jadi beberapa putusan yang masuk berapa
permohonan atau gugatan tentang perceraian ini, lalu berapa yang ada putusan talaknya nafkahnya ini. Bahkan tiap hakim bisa kelihatan. Dan ternyata untuk bulan Maret saya datang kembali ke sana itu lebih dari 70%. Walaupun first take menurut wakil ketuanya itu ya ada gitu kan. Nah ini jadi dari segi hakimnya itu sendiri proses lah ya, proses mungkin tidak dari hakim juga, ada penggugat yang tidak mau juga. Nah kemudian kalaupun diputus ada misalnya putusan tentang nafkah, itu sulit juga kan. Tapi juga Badilag berupaya ya dengan didukung oleh IPJ atau oleh CSO terkait bagaimana termasuk yang di Aceh ini, bagaimana supaya putusan itu bisa dieksekusi. Jadi kalau saya memang upaya-upaya yang kita lakukan ini sudah banyak, tetapi harus lebih gigih lagi lah gitu kan. Ya harus lebih gigih lagi sehingga walaupun misalnya cerai gugat ya itu tidak semua cerai gugat itu si penggugat si istri itu tidak mendapat nafkahnya misalnya dia dianggap nusus itu misalnya putusan-putusan. Nah itu ada sekarang beberapa pengadilan ya pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama melakukan kerjasama dan sudah berjalan. Nah ini perlu dikaji juga. Udah seberapa jauh misalnya di pengadilan tinggi agama Bengkulu, kemudian di pengadilan agama Serang, kemudian di pengadilan agama Surabaya sudah ada kerjasama dengan Pemda khususnya untuk pengadilan pegawai negeri sipil ini. Nah jadi simpulnya kalau saya memang ini upaya ini perlu terus dilakukan dan memang memerlukan waktu, memerlukan kebersamaan antara pengadilan eksekutif juga CSO kita bersama dan juga terus ada pengkajian dan ada katakanlah hasil-hasil penelitian sehingga kita bisa lihat wah ini perkembangannya memang positif lah gitu artinya gitu kan anunya ya jadi saya sangat mengapresiasi ya kawan-kawan dari Badilag yang disampaikan tadi oleh Direktur, saya tahu persis dari Mahkamah Agung juga secara umumnya dan juga dari CSO ya yang terus mendukung adanya perwujudan hak perempuan dan anak. Itu saja dari saya. Jadi sangat positif, tapi perlu waktu, perlu kesabaran juga, perlu terus semangat gitu. Terima kasih begitu Ibu. Iya, terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih untuk pembelajaran dan semangatnya terutama ya memberikan semangat kepada kita semua untuk terus melakukan advokasi pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita akan masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk sesi pertama saya akan memberikan kesempatan kepada 3 penanya di ruangan ini dan 3 penanya juga untuk peserta yang ada atau yang mengikuti secara online. Silahkan tolong disebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Iya, saya saya berikan kesempatan langsung bertanya aja ya. Ya, terima kasih moderator. Kenalkan saya Aziz Dumpa dari LBH Makassar. Soal Aziz Dumpa dari LBH Makassar soal pemenuhan hak perempuan dan anak dan pasca perceraian ini memang adalah problem yang sehari-hari dalam kerja bantuan hukum itu selalu kita temui. Dan tadi kita sudah mendengarkan sebenarnya sudah ada pencerahan ya terkait dengan solusi-solusi dari level kebijakan kemudian bahkan hal-hal yang teknik itu sudah disampaikan ya. Karena pengalaman kami juga mendampingi beberapa kasus misalnya sangat sulit kemudian perempuan dan anak mendapatkan haknya ketika pasca perceraian bahkan ketika yang suaminya itu adalah ASN. Ini sampai hari ini pun ada kasus yang sebenarnya sudah 4 tahun yang lalu ya. Kemudian ada kendala dalam hal untuk mengeksekusi kewajiban nafkah itu
yang sudah ditetapkan pengadilan, bahkan kita sudah melakukan upaya pendekatan melakukan komunikasi ke instansinya, dia sebagai ASN, tapi kemudian juga menemui jalan buntu. Tapi kemudian ada praktek yang menarik dalam ini yang kami jalankan sebenarnya ketika kami mendampingi mantan istri Angkatan Darat ya. Karena ternyata itu bisa dieksekusi karena praktiknya kesatuannya sendiri memfasilitasi sang istri untuk mendapatkan nafkah anaknya dengan cara menyerahkan ATM langsung, dibuatkan ATM tersendiri untuk nafkah anak, tapi itu langsung difasilitasi dari kebijakan satuannya. Jadi itu yang menarik, tapi itu sangat berbeda ketika terkait dengan lembaga yang dulu kami ada salah satu ASN yang asalnya dari dinas sosial gitu. Nah, itu pengalaman ya. Dan ini pertanyaan terkait dengan beberapa hal tadi yang sudah disampaikan Ibu tadi menjelaskan terkait dengan praktik baik mengadvokasi kebijakan good ya di Aceh, dan tadi ada satu pembahasan terkait dengan solusinya misalnya membuat perjanjian kewajiban nafkah ketika ASN cerai talak. Nah ini kan problemnya akan berbeda. Nah, gimana kalau dia cerai gugat? Gimana kalau dia first take misalnya? Itu kan problem lagi. Dan gimana kalau dia non ASN? Problemnya di situ. Nah, selanjutnya juga itu kalau dia misalnya ASN mungkin ada hal yang bisa memaksa ya, karena bisa menahan gaji dan seterusnya. Tapi pertanyaan yang kemudian kalau misalnya ternyata si mantan suami ini juga tidak punya kemampuan secara ekonomi untuk menafkahi ini karena belum tentu juga misalnya di ASN dia sudah mampu karena dalam yang kami temui banyak ASN kemudian dia sudah aman jadi ya kredit. Jadi kan ada alasannya lagi dan kita kesulitan untuk eksekusi. Dia punya alasan yang cukup objektif lah. Saya tidak kasih gajinya, slip gajinya juga tidak seberapa. Malah dia sudah menikah lagi dan punya anak lagi. Yang itu kan menjadi sangat sangat repot di situasi itu. Nah, bagaimana menangani kasus yang kemudian situasinya seperti itu. Apakah kemudian negara dalam konteks ini misalnya pemerintah daerah itu langsung mengambil alih kewajiban nafkah untuk anak itu misalnya yang biayai langsung diambil alih oleh pemerintah. Jadi dia dalam masa tunggu kemampuan mantan suaminya itu untuk memenuhi kewajiban nafkah karena ada kondisi. Jadi apakah itu bisa langsung diambil alih oleh pemerintah daerah? Karena kan dia kan butuh kan, butuh seketika itu juga butuh untuk pendidikan, butuh untuk kehidupan sehari-hari. Sementara menunggu kewajiban nafkah itu pasti akan membutuhkan waktu lama lagi mungkin itu. Yang kedua, terkait dengan dalam hal tadi mengadvokasi kebijakan ini kita bicara insentif ya. Kalau dalam mengadvokasi kebijakan itu kita harus mempertimbangkan kira-kira kalau stakeholders ini diminta untuk menyusun sebuah kebijakan, maka kita akan memperhitungkan insentif apa yang didapatkan sebenarnya dari lembaga itu. Apakah kalau di pemerintah kan selalu ada tolak ukur kan, apakah itu insentif dalam konteks kinerja atau ada anggaran dan seterusnya, saya tidak tahu. Nah mungkin ini bisa diceritakan juga kendala-kendala apa yang dihadapi ketika mengadvokasi kebijakan di level Aceh itu. Nah, kalau kita mengadvokasi kebijakan yang tidak ada dasar hukumnya tradisional itu selalu ada kendala. Karena kita akan menemui orang-orang yang pikirannya sangat normatif ya. Meskipun mungkin kalau isunya peramponan anak, tantangannya mungkin tidak yang lain. Nah, maksudnya apakah ada insentif yang bisa diterima atau diterima langsung gitu dari kelembagaannya? Bukan dari kalau dia ASN begitu. Ada insentifnya kalau dia punya kepatuhan konteks di daerahnya begitu. Apakah ada? Karena kan pemberian insentif itu kan juga akan membuat lebih untuk melakukan eksekusi itu. Nah, terakhir ini soal kelembagaan. Tadi mungkin saya lebih penasaran ya. Di beberapa tadi contohnya di Australia, di Malaysia, kemudian di mana Qatar ya, ada yang memiliki kewenangan untuk menghitung kewajiban nafkah dan mungkin dia bisa mendetailkan dan mengobjektifkan kedudukan nafkah itu seperti apa dan juga melakukan monitoring. Nah, pertanyaannya apakah kira-kira arahnya di Indonesia itu bisa ada lembaga kelembagaan tersendiri atau kalau kebutuhan kita bacaan yang teman-teman sudah mengadvokasi cukup menentukan fungsi tersendiri saja stakeholder apakah kemudian di pengadilan atau di ASN tapi tidak butuh lagi misalnya untuk kelembagaan tersendiri. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Moderator. Baik, terima kasih Pak Asis Dumpa. Kita ke penanya selanjutnya. Silakan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Hairudin dari KUA Kecamatan Manggala. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Sehubungan dengan pemenuhan hak ya mantan istri juga pemenuhan anak, ini memang menjadi problema. Ya, kita di KUA bahkan boleh dikatakan sebagai kasus di mana orang yang sudah cerai, apalagi kalau perceraiannya itu istrinya yang menggugat dan punya anak, sehingga menjadi suatu persoalan besar. Apabila anaknya di perempuan pada saat dia cerai, bahkan ada yang tidak mau jadi wali. Coba bayangkan seperti ini. Dan kami sudah biasa mengalami. Akhirnya maka anaknya ini mengajukan gugatan ke pengadilan, mungkin dari bapak dari pengadilan juga pernah menerima sebagai wali hakim. Ya, inilah salah satu problema yang mungkin perlu dicarikan solusi. Ya, apa barangkali perlu ada semacam organisasi atau dari LSM ya yang mereka semuanya cerai, apakah itu cerai gugat cerai atau cerai talak. Ya, ada forum tersendiri bagaimana mengedukasi semua mereka ini, khususnya yang mantan suami, tetap memperhatikan hak daripada anaknya itu. Kenapa? Karena saya bilang tadi bahwa ya ada yang mereka sudah bercerai, anaknya sudah umur 20 tahun, dia tidak pernah melihat. Ya. Dan bahkan dia tidak mau jadi wali. Karena tadi, karena jengkelnya mungkin bukan sama anaknya tapi sama mantan istrinya. Ya, karena dia digugat sama istrinya. Ya. Jadi ini mungkin yang perlu dicarikan solusi atau perlu dibentuk satu forum. Ya, bagaimana kesemuanya ini kita akan rangkul walaupun kita bercerai tapi tetap ya marilah kita bersaudara atau berteman. Ya, kedua mungkin perlu ada semacam sanksi ya. Karena itu juga mungkin barangkali salah satu faktor karena tidak ada sanksi kepada mereka ini sehingga ya begitu cerai ya tidak ada lagi hubungan. Ya, sehingga bebas saja mau kawin. Ya, terserah mereka. Jadi untuk itu saya kira apa yang pemateri tadi sampaikan cukup menarik bagi kita untuk mencarikan solusi. Ya, sehingga ke depan acara-acara seperti ini bisa selalu kita mencarikan solusi yang terbaik. Saya kira itu saja barangkali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya ketiga kita beri kesempatan kepada perempuan di belakang panelis, ada Ibu Umi. Ya, terima kasih moderator. Ya, perkenalkan saya Umi Jusmiati dari Dewi Keadilan. Senang hadir di kegiatan webinar ini. Saya saya diminta berdiri. Saya berdiri. Ya, istilah first take ini ya untuk narasumber ketiga. Ada sisi negatifnya menurut saya karena kenapa misalnya yang tergugat ini tidak hadir, dia kan nantinya bisa berdalih, ya saya kan tidak hadir. Jadi apapun keputusannya ya saya tidak bertanggung jawab misalnya kayak gitu. Jadi ini mungkin diharapkan kepada hakim ya untuk bagaimana memberikan keputusan yang betul-betul bisa menguntungkan perempuan dan anak. Karena kalau seperti itu yang terjadi ya akhirnya perempuan dan anak jadi korban karena ada keputusan-keputusan yang sudah disepakati tapi kemudian dia berdalih ya saya kan tidak hadir jadi saya tidak bertanggung jawab tentang itu seperti itu.
Jadi memang di mana-mana itu kalau ada situasi seperti ini ya selalu pasti memang perempuan dan anak yang selalu jadi korban. Nah, makanya memang kita butuh hakim apa putusan-putusan itu ya memang betul-betul tidak merugikan perempuan, dipastikan begitu. Kemudian ketika misalnya ada keputusan itu juga sudah disepakati, nah biasanya itu implementasi yang sulit. Nah, perlu memang barangkali apakah pihak dari pengadilan atau apapun namanya yang mengeksekusi keputusan itu untuk diimplementasikan. Karena kalau tidak, biasanya pihak perempuan kan bagaimanalah, apalagi kalau situasi yang tergugat misalnya pihak laki-laki tidak bisa saya saja ini susah, kok lagi mau dikasih, apalagi itu bahasa tadi sudah menikah dan sebagainya, punya anak, ya anakku saja ini susah makanya kau lagi mau dia, siapa suruh kau gugat Kak, misalnya kayak gitu. Nah, ini kan juga persoalan bahwa memang kita penting untuk apa mencari orang ketiga lah atau apa istilahnya ya untuk mengeksekusi ini barang. Dan saya kira pihak pemerintah harus hadir di sini karena ini kan lebih kepada bagaimana negara hadir memberikan apa hak-hak warga negara terkait itu pasca perceraian itu perempuan dan anak. Saya kira itu saja Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Ibu Umi. Sebelum kita ke peserta online, kita beri kesempatan kepada ketiga narasumber kita untuk menjawab 3 pertanyaan. Pertama dari Pak Asis Dumpa, kemudian yang kedua dari Bapak dari KUA Manggala, dan dari penanya ketiga Ibu Umi dari Dewi Keadilan. Silakan yang pertama mungkin kita kasih kesempatan kepada Ibu Hairani ya. Baik, terima kasih. Terima kasih terdengar. Kedengaran Bu? Nah, saya akan menanggapi beberapa hal tadi yang khusus disampaikan untuk terkait dengan advokasi, pergub pemenuhan hak mantan istri dan anak, khususnya di lingkungan ASN di pemerintahan Aceh. Dalam pergub ini, selain mengatur mengenai kewajiban pegawai ASN pada saat dia melakukan cerai talak, juga cerai gugat yang dilakukan oleh istri juga mengatur hal seperti itu. Misalnya cerai gugat yang dilakukan dengan alasan yang bisa dengan alasan yang tepat sesuai dengan undang-undang, misalnya mengalami KDRT, terus dia mengajukan gugat cerai, dia juga berhak atas nafkah sebagaimana yang disebut dalam pergub ini. Jadi dia juga diatur dalam pergub ini. Jadi bukan hanya pada cerai talak, tapi juga pada cerai gugat sepanjang alasannya itu adalah alasan yang dapat dibenarkan untuk dia tetap bisa mendapatkan nafkah. Kemudian untuk pembagian nafkah baik nafkah idah maupun dan nafkah lainnya, dalam pergub ini juga kita mengatur mengenai jika ada utang bersama antara suami dan istri, utang bersama suami istri misalnya kredit dan sebagainya, maka itu juga akan diperhitungkan sehingga nanti jumlah yang diberikan kepada mantan istri itu akan disesuaikan dengan sisa pendapatan. Jadi bukan pada pendapatan kotor tapi sisa pendapatan. Tapi ini nggak berlaku untuk anak. Jadi untuk anak dia dihitung dari pendapatan. Kita sengaja nggak menyebut gaji, tapi kita menyebut pendapatan. Kenapa nggak menyebut gaji? Karena kalau gaji ini kan yang dibayar per bulan, sementara pegawai ASN ini kan banyak juga insentif lain yang mereka terima selain gaji. Gitu. Ya nanti selalu alasannya itu gajinya udah habis gitu untuk bayar kredit dan sebagainya. Makanya kita sebut pendapatan, karena pendapatan ini nggak hanya gaji yang diterima per bulan, tapi juga ada insentif-insentif lain yang diterima oleh pegawai ASN. Kemudian, tadi menarik yang disampaikan, kita memang dalam pergub ini menyebut sanksi ya, pada pegawai ASN yang nggak menjalankan kewajibannya untuk menafkahi mantan istri maupun anak. Kita nggak menyebut penghargaan, bahwa kalau ada pegawai ASN yang patuh menjalankan kewajibannya untuk menafkahi mantan istri dan anaknya akan diberi insentif. Ini kita nggak mengatur. Mungkin perlu juga dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pergub ini, dengan nanti pemerintah Aceh akan menyediakan juga anggaran, walaupun nggak banyak. Mungkin nanti bentuknya bukan hanya harus dalam bentuk uang ya, bisa juga misalnya penghargaan lain gitu yang diberikan kepada ASN yang dia patuh pada putusan pengadilan untuk memberikan nafkah baik kepada anak maupun kepada mantan istrinya. Yang menarik juga
dalam kanun ini kita mengatur terkait dengan pegawai ASN yang golongannya kecil, kemudian dia melakukan perceraian dan tidak ada uang yang tersisa untuk bisa dibagi kepada anak khususnya gitu. Pada mantan istri kita nggak buat, tapi kepada anak itu kan ditanggulangi oleh Badan Baitul Mal. Aceh ini punya salah satu OPD-nya, itu adalah Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh ini dia mengelola dana-dana zakat yang ada di pemerintahan Aceh gitu. Nah, dia punya uang yang cukup besar di Baitul Mal ini, yang selama ini juga mendukung untuk korban kekerasan dalam rumah tangga dan korban-korban kekerasan yang lain gitu, baik terhadap anak maupun perempuan. Nah, kanun ini juga memberikan kewajiban kepada Baitul Mal Aceh untuk mendukung anak-anak yang hidup dalam perceraian yang dimana orang tuanya tidak mampu menafkahi dia gitu sampai usia tertentu. Nah, ini kita atur seperti itu karena Baitul Mal ini adalah badan pemerintah sebenarnya yang dibentuk oleh pemerintah Aceh, punya sekretariat, dan sekretariat ini didukung dengan dana pemerintah Aceh. Nah, seperti itu kira-kira yang diatur dalam Ranpergub ini, dan sayangnya sepertinya kita udah nggak punya kesempatan untuk memasukkan mengenai insentif untuk suami yang menjalankan kewajibannya itu. Jadi nanti perlu dipertimbangkan dalam peraturan yang lain sehingga bisa juga, ini menarik sih. Jadi kalau ada orang yang nggak patuh diberi sanksi, yang patuh dia dapat insentif. Saya rasa begitu dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Herani, menarik sekali pembelajaran dari Aceh ya. Kita ke Pak Chandra Boy, silakan Pak Chandra untuk memberikan jawaban atas 3 pertanyaan dari peserta. Baik, terima kasih. Tadi ada pertanyaan tentang contoh di beberapa negara yang sering kita sampaikan ya dalam presentasi awal tadi. Di Australia, di Malaysia, kemudian juga di Qatar kemarin itu 2 minggu yang lalu kami pernah di studi berbanding. Untuk di negara-negara seperti yang saya sampaikan tadi memang sudah ada aturan dan sudah ada suatu lembaga yang secara khusus ditunjuk oleh negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Seperti di Australia, di Amerika itu kami 30 tahun yang lalu persis sama dengan kondisi di Indonesia saat ini, di mana kepastian hukum itu masih dalam bentuk jadi keadilannya masih dalam putusan hakim, tetapi belum terrealisasi secara konkret kepada masing-masing perempuan anak pasca perceraian. Untuk anak, mereka memiliki lembaga CSA, yaitu Child Support Agency, yang setiap bulan itu memberikan perlindungan terhadap anak yang korban perceraian ataupun yang tidak memiliki orang tua. Dan mereka itu menghadirkan negara, fungsi negara sebagaimana praktek yang di Aceh tadi. Saya senang sekali mendengarkan ternyata di Provinsi Aceh juga sudah mulai ke arah sana seperti di Australia tadi. Mereka itu memberikan bantuan kepada anak-anak yang memang korban perceraian ataupun anak-anak yang tidak memiliki orang tua yang tidak sanggup dibayar oleh orang tuanya. Jadi negara yang langsung turun tangan. Seperti kalau di Australia dan di Malaysia, kewajiban membayarkan kewajiban suami atau mantan suami ataupun bapak membayarkan nafkah mantan istri dan anaknya itu dibayarkan bukan langsung kepada yang bersangkutan, tapi melalui lembaga ini. Lembaga inilah yang nanti membayarkan apabila ternyata si bapak lalai ataupun orang tua itu tidak melaksanakan kewajibannya, maka lembaga ini juga berwenang untuk melakukan penyitaan terhadap harta yang dimiliki si mantan bapak tadi gitu. Dia bisa memiliki kewenangan men-tracking harta, menelusuri harta si bapak di mana kalau ada tabungan dia bisa berwenang untuk mengajukan pemblokiran tabungannya. Kemudian juga sejak saat si orang tua tadi tidak melaksanakan kewajiban, maka hak-hak keperdataannya juga dikebiri oleh negara.
dia tidak bisa beli pulsa, tidak bisa membeli apa namanya bepergian ke luar negeri, kemudian juga hak membayar pajak, membeli macam-macam hak keperdataan bagi seorang warga negara yang baik itu diblokir oleh negaranya. Jadi ini sebuah interkoneksi sistem yang sudah bagus, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua Kamar Agama dalam presentasi guru besarnya, itu sudah dipraktekkan di beberapa negara tersebut bahwa negara itu betul-betul memberikan perlindungan gitu. Jika si bapak tidak melaksanakan kewajiban ya mereka itu dikekang hak keperdataannya. Di Indonesia ini yang belum ada aturan yang sampai seperti itu. Karena seolah-olah masih bekerja masing-masing, pengadilan bekerja sendiri, kemudian kementerian bekerja sendiri, kita belum satu sistem yang koneksi secara integral, secara terpadu. Nah, ini yang kita harapkan ke depan berbagai MOU yang kita laksanakan ini mestinya mengarah ke arah sana. Jadi MOU antara pengadilan, keterlibatan lembaga eksekutif, lembaga kepolisian, lembaga apa namanya tadi kejaksaan. Jadi ini sangat penting gitu untuk memastikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak selaku pihak yang rentan dan perlu perlindungan dari negara ini. Pengalaman-pengalaman dari beberapa negara tadi itu tentu saja perlu kita wujudkan, kita realisasikan dalam bentuk dalam bentuk gerakan bersama-sama, dalam bentuk komitmen bersama-sama. Kementerian-kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, gitu ya. Nah, kalau negara ini betul-betul hadir bersama-sama, membangun persepsi yang sama, komitmen yang sama, ya, saya rasa bisa gitu. Tapi pada saat kita masih belum melakukan itu, nah ya ini terus saja persoalan ini akan terus berlanjut. Kita apresiasi apa yang dilakukan di Provinsi Aceh. Tadi sudah melakukan upaya-upaya dengan membentuk peraturan gubernur ya, untuk bisa memastikan walaupun itu masih sebatas untuk pegawai negeri sipil, tetapi ini bisa juga dilanjutkan mungkin untuk pegawai swasta, setiap orang yang bekerja yang menerima gaji penghasilan di wilayah Provinsi Aceh nanti juga harus patuh terhadap hal ini. Jadi semua pengusaha apapun namanya usaha yang mereka lakukan, baik itu swasta ataupun bahkan industri rumah tangga pun mestinya dengan peraturan ini sehingga semuanya akan bisa satu persepsi, satu jalan, satu keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi perempuan dan anak. Gitu. Ini saran dari kami. Kemudian untuk masalah eksekusi ya, kita bicarakan yang tadi, yang bicarakan eksekusi ini bukan hanya tugas pengadilan. Persepsi selama ini itu kan tugas pengadilan yang memutuskan, harusnya pengadilan juga yang harus menjalankan. Tetapi kalau di beberapa negara yang lain, ketika diputus oleh hakim, itu semua komponen, unsur-unsur lembaga-lembaga terkait itu patuh sekali terhadap putusan pengadilan. Kalau di Indonesia ini tidak ada aturan tentang undang-undang kita tentang contempt of court sampai saat ini belum disahkan. Jadi bagaimana masyarakat akan patuh terhadap lembaga pengadilan, putusan pengadilan kalau memang pengabaian terhadap putusan pengadilan itu tidak diantisipasi. Jadi kecepatan legislatif untuk mengatur ini, kecepatan eksekutif juga yudikatif, semua unsur negara yang bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang perlindungan terhadap anak, misalkan anak itu wajib dilindungi oleh negara, oleh bangsa, oleh masyarakat, oleh orang tua, gitu. Itu mesti diwujudkan. Jadi itu yang ideal, kita bicara ideal. Bagaimana kita melangkah mencapai yang ideal itu ya inilah tugas kita bersama melalui kajian-kajian seperti ini, kemudian juga sosialisasi, kemudian melanjutkan dalam program-program konkret seperti apa yang telah dirintis di Aceh, di Bengkulu, di Surabaya, sampaikan oleh Pak Wahyu Widiana tadi, karena beliau ini sangat paham karena beliau adalah mantan Dirjen Peradilan Agama dan juga terus-menerus membangun peradilan agama sampai saat ini walaupun sudah pensiun tetapi melalui lembaga yang lain, oleh IPJ. Beliau tadi melihat bagaimana perkembangan di pengadilan dalam rangka memastikan hakim-hakim itu bisa menjamin
perempuan dan anak, ada aplikasi yang dibangun, dibuat, dipantau terus-menerus. Ini kan bagian dari upaya-upaya yang harus kita lakukan terus-menerus supaya ini bisa terwujud. Nah, inilah eh, apa yang menjadi PR kita bersama. Kemudian juga ada tadi dari KUA ya, mana perceraian ini ternyata berdampak terhadap hubungan anak dengan orang tuanya. Sehingga banyak bapak yang kadang-kala enggan menjadi wali terhadap anak perempuannya akibat dia itu bercerai, kemudian hubungan baik antara anak dengan orang tuanya tidak terjamin gitu. Jadi salah satu hak dari anak itu adalah mendapatkan akses yang sama terhadap ibu bapaknya. Siapapun yang memegang hak pengasuhan anak itu tidak boleh menutup akses terhadap orang tua yang lain. Kadang-kadang kita lihat di dalam budaya masyarakat kita ketika bercerai, anak diasuh oleh ibu, nanti anak ini tidak diberikan kesempatan untuk bisa dilihat oleh bapaknya atau malah bapaknya yang tidak mau melihat anaknya sehingga ya hubungan baik ini tidak bisa terbangun gitu ya. Di dalam kebijakan Mahkamah Agung dalam rapat pleno kamar Mahkamah Agung dalam surat edaran Mahkamah Agung sudah ditegaskan di Sema nomor 1 tahun 2017 orang tua yang memegang hak pengasuhan ini tidak boleh menutup akses bagi orang tua yang lain untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anaknya. Apabila ini dilakukan, maka itu bisa dijadikan sebagai alasan bagi orang tua yang tertutup aksesnya itu mengajukan pencabutan pengasuhan anak ke pengadilan. Jadi itu sudah merupakan sebuah jaminan dari normanya Mahkamah Agung memperhatikan tentang kesejahteraan anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun demikian, kalau hal itu terjadi, artinya orang tua si bapak itu tidak mau melaksanakan menggunakan haknya sebagai wali, tentu saja ada jalan keluar yang bisa ditempuh, yaitu melalui permohonan wali adal ke pengadilan. Pengadilan akan memeriksa faktor apa yang menyebabkan si bapak tadi tidak mau menikahkan anak perempuannya. Apabila alasan si bapak itu ternyata tidak merugikan bagi kemaslahatan si anak dan tidak sah secara hukum, maka pengadilan tentu akan mencabut perwaliannya itu dan memindahkan kepada wali hakim selaku yang diberikan kewenangan. Itu menjadi tugas kita bersama juga seperti disampaikan oleh Pak KUA ini, berarti ada pencerahan-pencerahan, sosialisasi kepada masyarakat secara masif agar perceraian ini jangan sampai merugikan bagi hak-hak bagi mantan istri dan juga anak-anaknya. Barangkali itu yang bisa kami tanggapi dan kita tentu sangat senang sekali kegiatan ini telah memberikan pencerahan kepada buka pikiran kita bersama agar upaya-upaya ini terus-menerus kita lakukan bersama-sama. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Boy. Masih ada Pak Ahmad yang akan memberikan jawaban ya atas pertanyaan. Tadi ada yang menyinggung tentang Verstek, Pak. Silahkan Pak Ahmad. Ya. Baik dari Umi ya. Ya, mempertanyakan tadi tentang putusan Perstek. Bagaimana kalau P tergugat misalnya menolak? Ya. Ini langkah hukumnya kan ada upaya hukum tadi. Kalau dia bisa ajukan berzet, ajukan kembali kalau keberatan dan sebagainya. Kemudian dalam putusan Perstek ini kita juga sudah mempertimbangkan kepentingan anak tanpa mengesampingkan juga ke si ayah ini kemampuan bapaknya. Jadi itu ada dua kepentingan itu perlu kita ada keseimbangan. Jadi dalam putusan Perstek ini tadi disampaikan oleh Bapak Direktur ada beberapa tadi surat edaran. Ya itu kita sudah pedomani di Pengadilan Agama Makassar. Misalnya kalau misalnya ada pembebanan tentang nafkah idah, mut'ah, madiyah, misalnya, ya itu ada surat edarannya itu dimasukkan dalam putusan dalam putusan itu ada tambahan dengan ketentuan misalnya
termohon atau tergugat wajib melaksanakan perintah itu sebelum mengucapkan ikrar talak, misalnya kalau cerai talak. Perempuan juga bisa begitu. Termohon termohon dengan ketentuan wajib melunasi atau melaksanakan misalnya tadi itu nafkah iddah, muta'ah, dan sebelum ikrar. Kalau perempuan misalnya sebelum mengambil cerainya. Jadi ada dalam rangka untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Ya, itu sebagai tambahan. Tentu kan berpedoman kepada beberapa tadi surat edaran yang disampaikan oleh Bapak Direktur Peradilan Agama. Saya kira itu ya mengenai masalah upaya untuk melindungi ya, kita sudah laksanakan. Kemudian kadang-kadang juga misalnya kita bebani, tadi itu masalah juga tadi itu, kita bebani besar, lebih besar, tapi kemampuan suami misalnya tidak mampu ya hampa juga. Sampai di tingkat banding, tingkat kasasi, akhirnya tidak dilaksanakan. Jadi harus kita melihat dua sisi, dari segi kepentingan anak dan kemampuan orang tua. Saya kira itu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Masih ada satu pertanyaan dari peserta online. Saya akan bacakan dari Pak Andi. Pertanyaannya seperti ini. Apakah hasil amar putusan bisa dilaporkan pidana kalau tidak dilaksanakan? Silakan Bapak Chandra Boy, silakan Pak. Baik. Boy, silakan Pak. Terima kasih Bu. Nah, pengadilan itu akan kewajiban kepada si bapak untuk menafkahi anaknya, ada kewajiban suami untuk menafkahi mantan istrinya. Itu sebuah kewajiban. Kemudian apabila tidak dilaksanakan, sebenarnya kalau kita lihat dari aspek pidana pelanggaran penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu bagian dari itu pelanggaran yang dimaksud dengan undang-undang putusan KDRT itu sebenarnya tanggung jawab yang telah dibebankan oleh pengadilan, maka kekerasan dalam rumah tangga untuk orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Menurut saya itu bisa diajukan pengadilan, ya. Di pengadilan pidana, bisa diajukan pidana, bisa dilaporkan kepada polisi gitu, karena dia telah melakukan pelanggaran pidana di sana. Nah, tetapi saluran ini yang tidak bilang kepada istri ataupun anak polisi gitu kan, budaya orang kita kalau tidak mungkin si anak melaporkan bapaknya sendiri ke polisi, tidak mungkin si istri melaporkan bapak anak-anaknya ke polisi. Ini persoalan budaya kita. Padahal kalau ketika pada melaksanakan kewajiban bahkan ada perkembangan baru di Qatar itu pada saat si pewaris meninggal dunia, maka pengadilan menyurati seluruh ahli warisnya untuk membagi warisan secara sukarela. Diberi batas waktu 30 hari. Kalau tidak dilakukan pembagian, maka seluruh ahli waris yang memegang, yang menguasai harta warisan itu dipenjara. Juga bagi bapak yang tidak melaksanakan kewajibannya itu dipenjara oleh negara. Demikian kuatnya hukum di sana untuk memastikan sekutu dengan disaati oleh warga negaranya. Di Indonesia itu
delik aduan harus diajukan oleh si bapak, si anaknya, diajukan oleh si istrinya, mantan istrinya. Kalau ini tidak dilaksanakan, walaupun sudah ada undang-undangnya tentang hal itu, ya tidak akan bisa menyelesaikan masalah gitu kan. Si bapak ini dalihnya seperti tadi dia tidak mampu, tapi dia menikah lagi, punya anak lagi, dapat korban lagi yang baru. Nanti gara-gara dia malas, kemudian cerai lagi, kawin lagi gitu. Jadi ini terus menerus seperti itu menjadi persoalan yang berkelindan gitu, seperti benang kusut yang sulit kita selesaikan. Nah, saluran-salurannya itu menurut kami bisa digunakan jalur perdata kalau dia menimbulkan kerugian karena perbuatan melawan hukum kerugian si mantan si istri ataupun bagi si anak, maka juga bisa diajukan pidana gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Chandra Boy. Pak Ahmad ada yang ingin disampaikan, Pak? Menambahkan Pak Chandra Boy cukup ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke closing statement, saya mengingatkan kembali untuk peserta online untuk mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan panitia, dan diskusi ini juga disiarkan langsung di kanal YouTube ICG Makassar dan Ras FM Makassar. Juga bisa kita dengarkan di 99,6 Ras FM Makassar. 6 Ras FM Makassar. Mohon maaf suaranya bergema. Baik, kita akan menutup. Baik, terakhir ya, sebagai closing statement dari kami. Iya Pak Chandra, closing statement dari Pak Chandra, Pak Hairani, dan Pak Ahmad. Silakan Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Baik. Kita bersama, tanggung jawab kita bersama-sama selaku warga negara bagaimana untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Seluruh komponen negara ini harus dihadirkan. Tidak saja satu pihak, dari pihak pemerintah, dari pihak legislatif, yudikatif, tapi semuanya harus terlibat untuk memberikan perlindungan ini karena anak itu merupakan aset yang sangat besar yang nanti akan menentukan masa depan bangsa kita ini. Bayangkan ya, kalau di negara-negara maju seperti itu, mereka telah berpikir jauh ke depan, 30 tahun yang lalu mereka telah memberikan jaminan. Bagi kita di Indonesia ini juga harus mengikuti langkah-langkah tersebut agar masa depan bangsa kita ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Bayang kalau jumlahnya 80% perkara perceraian sekitar 480.000 perkara. Kalau satu pasangan saja memiliki 2 orang anak, 850 anak setiap tahun menjadi korban perceraian setiap tahun. Gitu. Nah, kalau sudah 10 tahun, bayangkan nanti bagaimana masa depan bangsa dan negara kita ini kalau tidak dari sekarang kita upayakan untuk pencegahan. Sebab itu, keterlibatan kita bersama-sama, mari kita saling bergandeng tangan, semuanya, baik pemerintah, swasta, LSM, dan semua lembaga-lembaga yang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak ini, agar kita bisa mewujudkan satu lembaga khusus ataupun suatu mekanisme yang lebih memberikan kepastian terhadap perlindungan perempuan dan anak ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hairani, silakan Bu, closing statement-nya. Baik, terima kasih. Kita semua menyadari bahwa berbagai pihak telah berusaha membuat berbagai hal, termasuk merubah kebijakan, melakukan upaya untuk memenuhi saya. Pak, mungkin walaupun sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk bisa memastikan perempuan dan anak mendapatkan hak mereka ketika perceraian, termasuk juga perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum dan lainnya, tuntutan ini akan lebih baik lagi
terlebih lagi baik terlebih lagi dari peran anak baik terkait dengan proses maupun putusannya termasuk dieksekusi. Kemudian memastikan eksekusi peradilan khususnya untuk putusan pengadilan pembunuhan itu oleh entah pihak yang disebut pemerintah di sini dalam arti eksekutif sebagai pihak yang punya kapasitas untuk bisa memastikan agar putusan ini bisa dijalankan. Misalnya membentuk badan lembaga di tingkat provinsi pelaksanaannya oleh institusi-institusi pemerintah ini, sehingga putusan-putusan pengadilan itu nggak menjadi putusan yang tidak bisa diimplementasikan. Dan berikutnya kolaborasi di antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah, LSM, dan lain-lain, terus mendorong kebijakan-kebijakan yang adil bagi perempuan dan anak. Ini menjadi karena pemerintah nggak mungkin melakukan hanya sendiri, LSM juga sendiri, jadi justru kolaborasi inilah yang untuk terus berjuang sehingga memerlukan hak perempuan dan khususnya pasca perceraian akan semakin baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Hairani. Silakan Ahmad closing statement. Iya. Baik, dari kami khususnya mengenai masalah putusan, ya kami dari pengadilan berusaha dengan maksimal, apalagi tadi ada beberapa kebijakan-kebijakan, kemudian ada upaya untuk membantu suatu semacam lembaga ya, untuk memperhatikan untuk kepentingan ini. Kita ini dari pengadilan hanya berpedoman kepada putusan-putusan yang ada. Kita berupaya dengan maksimal bagaimana cara untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Saya kira itu kita berusaha. Terima kasih Pak Ahmad. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah diskusi kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, tapi sebelum kita menutup, ada acara yang tidak pernah terlupakan, yaitu foto bersama. Ini teknisnya bagaimana konsepnya ini? Oh, foto bersama online dulu untuk peserta online. Foto bersama untuk peserta online, mohon semua peserta membuka kameranya. Panitia akan melakukan foto bersama untuk peserta online. Silakan kameranya dibuka. Kenapa tidak ada yang buka ini? Ya, silakan kameranya di-on-kan. Kita akan foto bersama untuk peserta online, kemudian dilanjutkan oleh peserta yang hadir secara offline di ruangan ini. Oke, panitia sudah? Online sudah? Oke. Baik. Sebelum kita tutup atau kita tutup dulu kemudian kita foto bersama bagaimana? Kita tutup dulu ya. Terima kasih kehadirannya terutama kepada semua yang sudah hadir secara offline hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di acara berbinar berikutnya. Kita beri aplaus untuk kita semua.